Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriana Walia dari kelas PI 12. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ideologi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam atau biasa yang disebut dengan SDA, yaitu sumber yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu hayati dan non-hayati. Hayati yaitu yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayak tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Yang kedua yaitu non-hayati yang bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya kayak tanah, air, minyak bumi, dan sebagainya. Sumber daya alam juga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Merujuk kepada individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Mereka dianggap sebagai kunci yang menentukan perkembangan perusahaan dan dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai keunggulan, dan faktor-faktor seperti pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga dapat dilihat dari dua pengertian, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian mikro berkaitan dengan karyawan sebagai individu, sedangkan pengertian makro berkaitan dengan kinerja karyawan dan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Yang terakhir yaitu sumber daya ideologi. Sumber daya ideologi merujuk pada konsep penggunaan ideologi dalam konteks manajemen sumber daya alam. Ideologi dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam, seperti dalam pembangunan hukum sumber daya alam yang berbasis pada ideologi tertentu. Contohnya, ideologi Pancasila di Indonesia. Selain itu, ideologi juga dapat mempengaruhi cara manusia memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Meskipun tidak terdapat definisi langsung untuk sumber daya ideologi, namun konsep ini menyoroti pengaruh ideologi dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Mungkin hanya itu penjelasan saya tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ideologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.